Liyasir lana wala tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yasir lana wala tu'assir alaina. Allah Amin lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wala tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wala tu'assir alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jakatorik 165. Sebelumnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah kepada manusia, di mana manusia ini sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Manusia diberikan oleh Allah untuk bisa menguasai alam jagat raya ini. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, "Sakhkharakum ma fil ardi wa ma fis samawati." Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia diberikan kewenangan untuk mengatur alam jagat raya ini, bahkan langit. Makanya manusia ini adalah makhluk diberikan suatu anugerah, yaitu anugerah akal, sehingga dengan akalnya tadi manusia bisa tembus melalui alam jagat raya ini sampai ke angkasa. Semuanya itu apa? Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jakatorik 165 dimanapun berada, alhamdulillah Jakatorik selalu bersyukur karena sudah diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan nikmat sehat sehingga Jakatorik selalu eksis dalam kultum di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yaitu memberikan tema-tema tentang ajaran tasawuf. Dengan tema pada hari ke-24 ini, Jakatorik memberikan tema tentang tajali sifati subutiyah salabiyah. Istilah tajali sifati subutiyah salabiyah itu sebenarnya hanya teori apa ada, nyatanya ada. Dan itu ada di diri manusia. Makanya suatu momen yang sangat bagus Jakatorik 165 memberikan tema ini dalam rangka kita menggali hakikatnya di diri manusia itu ada apa. Tajali itu artinya nampak, sifat itu sifat. Subutiyah itu artinya tetap. Salabiyah itu artinya merampas asal katanya. Jadi tajali sifati subut salabiyah. Kalau dalam ilmu tauhid, sifati subut salabiyah itu berupa apa? Kidam, bako, mukhalafatu, lihawadisi, kiamuhu, binafsihi, wahdaniyah. 5. Nah, apa sih fungsinya ada tajali sifat subut salabiyah itu buat manusia apa? Karena manusia itu memiliki sifat syaitoniyah. Jadi Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa manusia itu di samping memiliki sifat binatang buas yang disebut subu'iyah tadi,
manusia pun memiliki sifat saitonia. Sifat saitonia ini ketika terjangkit manusia sifat saitonia, maka manusia itu kelakuannya seperti setan. Setan itu dalam tafsir sawi artinya saitona, bimana bauda jauh. Maksudnya apa? Bahwa setan itu matrudu min rahmatillah, bahwa setan itu jauh terusir dari rahmat Allah. Makanya setan itu arti makna yang sebenarnya jauh dari rahmat Allah. Kemudian kenapa ada saitonia nisbah? Bahwa karakter saitonia ini ketika terjangkit ada di diri manusia, maka manusia itu punya sifatnya apa? Bugudu, selalu benci, wal adawah, permusuhan. Jadi ini penyakit hati, penyakit yang menjangkiti jiwa seseorang. Ketika saitonia ini ada, dia akan selalu bermusuhan. Bermusuhan dengan sesama jenis, bermusuhan dengan tetangga, bermusuhan dengan saudara. Kenapa? Karena ada sifat saitonia di dirinya. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya dalam bab tentang kolbu, maka sifat saitonia ini harus dibasmi dan dihilangkan, dilenyapkan dengan apa? Dzikir yang ada bimbingan guru mursyidnya. Jadi nggak bisa sifat saitonia ini hanya sekedar kita menghilangkan dengan cara yang lain, tapi harus dengan ilmu tajali sifat subutiyah salabiyah baru. Makanya Jakatorik 105 sebelumnya kita akan memaparkan kitab Syekh Abdurrahman tentang tajali sifat subutiyah yang ada di diri manusia. Waqdi ala latifati. Waqdi ala latifatu khafi. Anwari tajali sifat subutiyah salabiyah. Al-warida min khofi habibika sayyidina Muhammad SAW wala khofi ruhika Isa alaihissalam. Baru di situ kita zikir Allah, 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 Allah. Itu namanya tajali. Jadi manusia ketika terjangkit sifat saitonia, Imam Ghazali menegaskan wajib menghilangkannya dengan ilmu tasawuf, dengan ilmu suluk. Makanya ilmu suluk ini perjalanan rohaninya dengan zikir khofi. Kalau dalam perjalanan torekoh yang diajarkan oleh Syekh Abdurrahman, bahwa sifat saitonia ini ada di latifah khofi. Di situ disimbolkan al-warida min khofi habibika sayyidina Muhammad, bahwa yang namanya sifat subutiyah salabiyah itu asalnya yang datang dari khofi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu bahasanya ke dalam lagi. Tapi ketika manusia ini bisa menghilangkan sifat saitonia yang ada di dirinya, maka manusia itu akan berubah dari sifat yang tercela menjadi sifat terpuji. Apa itu sifatnya? Sabar syukur. Sabar syukur. Sabar ini bahasa Arab sobaro. Yasbiru sobron. Sabar, menahan. Ketika merasa sakit dia tahan, hanya mengadu kepada Allah. Sabar. Kemudian syukur. Dia bersyukur yang diberikan oleh Allah nikmat siapapun dia bersyukur. Makanya ketika sifat saitonia hilang dengan tajalli sifat salabiyah, maka akan berubah dari sifat sabar syukur. Sabar syukur itulah kehidupan manusia. Ketika menghadapi dunia ini harus sabar dan syukur. Kesabaran, sering orang mengatakan, apakah sabar itu ada batasnya? Maka dalam kajian tasawuf ini tidak. Semakin orang sabar, itu ada hakikatnya sabar. Apa? Ridho. Dia ridho. Sabar itu dia ridho. Jadi sabar, syukur, ridho dengan pemberian yang diberikan oleh Allah. Maka di situ orang yang memiliki sifatnya atau jiwanya rodiyah. Nerima, rela. Tapi perjalanan manusia yang kalau kita lihat manusia di masyarakat umum, itu sifat saitonianya ada.
Kadang berdagang dengan persaingan yang tidak sehat. Dia mencari dukun, dia mencari hal-hal lain untuk apa? Menghancurkan lawan dagangnya, lawan bisnisnya. Berarti manusia tadi terjangkit sifat setonia. Makanya di bulan Ramadan ini, di kultum yang ke-24 ini, Jakatorik 165 memberikan inspirasi, motivasi. Hayo, sifat setonia salah satunya selalu benci sama orang, selalu bermusuhan, dan tidak ada ketenangan ketika manusia terjangkit sifat setonia. Tapi ketika manusia itu sudah memiliki ilmu tajalli sifat subudah salabiyah ini, maka dia akan berubah. Yang tadinya sifat setonia, dia akan berubah jadi sabar dan syukur. Manusia yang hebat, manusia yang luar biasa di hidup di dunia ini ketika dia memiliki sifat sabar dan syukur ketika menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Sabar dan syukurlah salah satu hidup ketenangan hidup di dunia ini. Mudah-mudahan jamaah Jakatorik 165 dimanapun berada, di Indonesia maupun di luar negeri, ini adalah kajian ilmu tasawuf, ilmu suluk, ilmu torekoh. Jadi kita viralkan, kita bumikan ajaran-ajaran tentang tajalli sifat subutia, tidak lain supaya manusia di seluruh alam dunia ini ada loh ilmu yang namanya ilmu tajalli. Nah, ilmu tajalli itu adalah ilmu yang bisa membersihkan sifat setonia. Dan mudah-mudahan jamaah Jakatorik dimanapun di bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah. Apalagi di 10 akhir daripada bulan Ramadan, kita tahu ada malam disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Mudah-mudahan dengan hilangnya sifat setonia ini, dipanakan sifat setonia, timbul sifat sabar syukurnya, dan dia punya nafsu rodiyah, rela apa yang Allah berikan, menjadi manusia yang sempurna, manusia yang disebut insan kamil, manusia yang selalu sabar syukur. Karena sabar syukur ini salah satu karakter dan sifat yang hasil daripada melaksanakan sebulan penuh yang disebut la'alakum tatakun. Orang yang bertakwa pasti menjadi bertakwa. Ketika melakukan puasa berarti dia sudah memiliki sabar syukur. Jadi sabar syukur ini adalah sifat orang yang bertakwa. Apakah manusia bisa melakukan sabar syukur? Bisa dengan riyadhah. Maka zikir ketika kita Allah, 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 itu akan merubah perjalanan hidup kita, karakter kita, jiwa kita menjadi jiwa rodiyah, sifat setan jadi hilang, menjadi sifat yang disebut sabar syukur. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan Jakatorik di kultum yang ke-24 ini. Kita selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan kita diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah sebulan penuh. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.